kali 2000. Dan untuk unitnya pixel, orientasinya potret, terus resolusinya 72. Ini bebas sih, cuma disarankan 72 aja biar nggak terlalu berat. Lalu untuk color mode RGB 8 bit dan background contents juga white. Terus create. Nah, yang pertama itu sebentar. Yang pertama yang kita lakukan yaitu unlock buat background putihnya ini dulu dengan cara klik icon gembok di background layer warna putih ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita impor gambar sky. Nah, di sini nanti akan disertakan link drive atau zipnya. Enaknya gimana ntar terserah. Nah, untuk importnya drag and drop aja. Di sini kan ukurannya tidak pas nih sama kanvas atau artboardnya. Nah, ini untuk memperbesarnya biar presisi sambil tekan Alt, tarik. Kalau sekiranya sudah, centang. Nah, ini kan gunungnya masih bukit gunung atau apalah ini namanya kan masih ketutupan. Nah, bisa dinaikin di truk. Nah, oke, selanjutnya kita buat adjustment gambarnya biar lebih menyatu nantinya saat diedit. Itu ke menu adjustment. Ini kalau nggak ada ke Windows terus nyalain adjustmentnya ini. Nah, kalau sudah kita pilih yang hue atau saturation. Nah, kita klik. Terus, nah di propertiesnya hue dan saturation ini jangan lupa diklik colorize-nya ini. Ada kolom kecil colorize, kita centang. Nah, terus untuk hue-nya ini bebas sebenarnya, cuma ikut dari modul aja, yaitu ini 201, saturation-nya 31. Nah, kira-kira segini. Untuk hue dan saturation ini nggak ada patokan pasti, ini selera masing-masing. Jadi ntar kalau buat tugasnya atau UTS-nya nanti bebas, terserah teman-teman mau bagaimana angkanya. Lalu selanjutnya habis kalau sudah kita clipping mask di bagian hue dan saturation-nya, klik kanan, terus create clipping mask. Nah, kalau sudah kita masukin gambar yang kedua yaitu gambar gunung atau mound. Nah, di sini kalau misalnya pas kayak gini atau misalnya kekecilan boleh dibesarin, tapi kalau sekiranya pas nggak apa-apa, langsung centang aja. Terus nanti di sini kita duplikat dulu buat gambar moundnya. Mohon maaf sebentar. Ya, saya lanjutkan. Untuk duplikat layer atau foto mountnya ini bisa klik kanan di foto mountnya, terus duplikat layer atau dengan shortcut Ctrl J. Nah, ini nanti ada dua, yang mount ya file masternya dengan yang aslinya. Lalu kita gunakan Magic Wand Tool untuk ngilangin awan dari foto mountnya ini biar dia nyatu dengan awan yang dari foto sebelumnya. Nah, yang pertama itu karena kita gunakan Magic Wand Tool. Nah, di sini untuk defaultnya pasti nanti
magic wand toolnya itu di kotak yang satu ini. Nanti gini. Nah, nanti kalau misalnya mau nambahin, ini kan nggak bisa. Harus pindah ke kotak yang double ini. Nah, kita seleksi aja. Nanti kalau sebentar salah. Di Mon Copy ya, jangan yang di Mon. Kita klik. Nah, kalau sudah, kita rasterize layernya dengan cara klik kanan terus rasterize. Kita delete. Nah, ini untuk ngilangin awan yang di Mon Copy-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin menghilangkan awan yang ada di layer Mon-nya dengan menggunakan erase tool. Nah, di sini untuk opacity-nya bebas. Terserah teman-teman ntar enaknya gimana. Nah, saran saya rendah dulu aja. Nanti kalau misalnya ada tanda kayak gini, nggak bisa gini, kita klik aja terus oke. Nah, nanti baru kita mulai untuk nge-erase awannya ini. Pelan-pelan aja. Ini untuk menghapus awannya juga sesuai selera teman-teman aja. Nah, kalau misalnya sekiranya ini sudah cukup untuk ngilangin atasnya ini kan masih ada nih. Kita naikin 100, terus kita erase lagi. Nah, ini kita kasih biar agak rapi. Ya, misalnya kayak gini. Nah, untuk ngatur size brushnya, untuk brush tool atau eraser itu dengan cara tekan Alt, terus klik kanan. Nah, ini di slide ke kiri atau ke kanan. Ke kiri untuk ngecilin, ke kanan untuk memperbesar. Terus untuk ke bawah itu buat ningkatin harddisk, ke atas itu untuk mengurangi harddisknya. Nah, selanjutnya biar ini agak serasi, kita turunin opacity dari layer mount-nya, terserah kreativitas teman-teman. Misalnya 50, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan import foto tanah atau domba ini. Oh, sorry. Sebelumnya letakkan dia di paling atas. Nah, untuk ini kita harus luruskan dulu gambarnya. Ini kan tanahnya miring nih. Nah, kita rotasi sedikit. Nah, sekiranya udah lurus, baru kita jangan lupa untuk memperbesar, tekan Alt. Nah, ya, sekiranya segini. Terus selanjutnya kita rasterize buat layer ini tanah dan dombanya. Klik kanan rasterize layer. Nah, habis itu kita gunakan pen tool di sini untuk seleksi atau nge-stretch ini
nantinya kita akan potong. Sini. Nah, usahakan untuk titik awal dan titik akhirnya itu ketemu ya. Jadi nanti bisa untuk dihapus. Nah, selanjutnya kita pilih menu add layer mask. Ini ada di pojok kanan bawah, di sampingnya create new fill yang gambar seperti icon kamera. Kita klik sekali, kita klik lagi sekali. Nah, ini kan jadinya kayak gini nih. Jadi kepotong otomatis lah ibaratnya kayak gitu. Nah, terus kita pilih yang layer yang warna putih ini. Nah, terus kita ke window, baru ke properties. Nah, di sini untuk menghaluskan potongan dari pen toolnya. Nah, misalnya sini 2 boleh. Nah, misalnya kayak gini udah cukup. Terus selanjutnya kan ini masih ada nih bagian yang enggak ketutup oleh layernya tadi. Nah, di sini kita gunakan clone stem tool. Nah, untuk menggunakannya pertama-tama tuh kita tekan alt dulu untuk targetin nge-cloning. Misalnya yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan ngilangin domba ini yang di tengah. Sama, kita cari dulu sekiranya yang mana akan kita cloning. Nah, ini misalnya segini udah cukup, nanti tinggal teman-teman kreasikan sendiri. Bentar. Nah, untuk cara yang kedua buat ngilangin dombanya itu kita gunakan patch tool. Ini ada di menu spot healing brush tool. Nah, nanti kalian tekan aja, tahan, terus pilih yang patch tool. Nah, untuk patch tool ini lebih ya mudah dibilang. Kemarin juga ibunya sudah jelasin contohnya untuk ngilangin jerawat gitu misalnya. Atau ngilangi benda-benda yang di langit misalnya mau dihilangin. Yaitu tinggal kita lingkarin aja domba-dombanya, terus kita tarik. Kita mau nyamain cloningnya kemana. Nah, misalnya segini. Nah, kan ini masih ada garis putus-putusnya nih. Kita mau hilangin itu dengan cara Ctrl D. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau udah bingung? Oke, kalau nggak Nggak ada, ada Mas, saya lanjut. lanjutin. Oke. Nah, selanjutnya di layer tanah domba ini kita akan lakukan adjustment lagi, yaitu hue dan saturation-nya lagi. Kita klik aja. Nah, terus di sini hue dan saturation-nya, layernya kita clipping mask.
Nah, kalau sudah, terus kita atur di properties hue dan saturation-nya. Nah, jangan lupa untuk centang bagian colorize-nya. Nah, di sini bebas mau berapa, tidak ada patokan. Misalnya di sini 6. Saya isi 27, ikut yang di modul ya ini. Ntar terserah teman-teman bagusnya gimana, kreasi sendiri. Nah, sekiranya ini sudah cukup. Nah, terus kita buat layer baru. Uh, Caranya kita klik icon tambah, rectangle tambah ini di samping tong sampah, icon tong sampah. Kita klik aja, terus kita ganti nama satu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke menu brush ini. Terus kita pilih di sini, kita pilih yang Freeform Photoshop Brush. Nah, ini kalau buat yang belum pernah import brush ini memang belum ada. Nanti akan ada filenya di drive yang akan dikirim. Nah, ini di sini kita pakai yang Fox 1. Nah, untuk ukurannya di sini bebas, teman-teman sesuaikan. Misalnya, gede banget. Kecilan. Ya, kira-kira segini cukup. Nah, teman-teman arahin yang mau di brush yang mana, bagian mana aja. Nah, sebelum itu kita atur dulu di sini di color pickernya. Nah, untuk angka heksanya yang tagar ini, teman-teman isiin C5, C5, C5 atau C5 triple atau 3 kali atau gimana lah sebutnya. Nah, kalau sudah, teman-teman klik aja di layer brushnya. Ingat ya, di layer brush, terus klik aja. Nah, nanti ada kayak fog atau apa, awan atau apalah namanya, bahasa Indonesia nggak tahu. Nah, terus untuk bagusnya diperbagus lagi, kita gunakan eraser tool untuk ngapus fog yang ada di layer tanah ini. Nah, ini. Nah, untuk kalau ini kan jadi kayak kurang gitu, masih ada fognya. Nah, ini karena opacity-nya kita belum naikin. Nah, masih 100, terus kita hapus. Kalau semisalnya nggak mau terlalu hitam atau gelap, masih pengen ada fognya masih kelihatan gitu. Nah, ininya ntar jangan dikasih 100 atau misalnya 80 atau 60, bebas. Nah, kalau sudah di sini kita import gambar lagi, yaitu mobil. Nah, di sini untuk mobilnya kita ambil satu mobil aja. Nah, ini kita tempatin di tengah misalnya. Nah, kira-kira segini. Nah, kita centang. Nah, untuk menseleksi mobil, ini kan sebagai subjeknya nih yang kita mau pakai, yang mau kita ambil lah ibaratnya. Nah, itu teman-teman pilih menu select, terus subjek. Nah, ini tinggal ditunggu aja, biasa dia langsung apa ya, nge-select subjek yang ada di fotonya. Nah, di sini kan nanti di modul tuh perbedaannya ada di apa? Kalau di modul tuh bayangannya ikut. Nah, sedangkan di sini tuh belum. Nah, kita tambahin manual aja. Nah, kayak gini.
Selanjutnya kalau sudah, kita pilih add layer mask. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan kalau dilihat zoom, nah ini kan kayak di sela-sela apanya nih? Atapnya ini kan masih ada awan ngikut dari foto sebelumnya nih. Nah, masih kurang rapi. Nah, itu bakal kita hapus secara manual menggunakan eraser tool. Kecilin aja. Ups. Pelan-pelan aja, nanti ini sesuai kreasi teman-teman aja. Kalau misalnya emang teman-teman malas buat ngapusnya, ya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Bagian bawahnya juga, ini kan agak gimana gitu. Boleh dihapus-hapusin. Nah, kalau sudah, sekiranya sudah cukup, terus kita ke menu adjustment. Ya, ini kan gambarnya terlalu kontras nih antara mobil sama background yang lainnya. Nah, kita ke menu adjustment, terus pilih yang kurva atau curve atau apalah namanya. Nah, lalu kita kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan belum ada inputnya nih. Nah, teman-teman geser aja, ntar bagusnya gimana. Nah, kalau mau manual atau biar nggak ribet atur ininya, kurvanya itu bisa input manual. Nah, di sini kalau di modul itu 182, terus outputnya astaga, 182 dan ups, outputnya 178. Nah, misalnya segini udah cukup atau gimana, ntar terserah teman-teman aja. Oh, ini karena tadi nggak bisa kalau diubah satu dia ngikut, itu karena ini tadi apa nih yang lock mode atau apalah namanya, ini yang gambar clipping mask ini ditekan dulu ya biar bisa ngatur satu-satu. Nah, sini atur 182. Nah, kalau semisal udah sini 182. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita ngatur exposure. Exposure itu ya ini yang sebelahnya kurva. Nah, teman-teman klik aja. Nah, terus teman-teman tinggal mainin di enggak, sorry salah. Kita klik emas dulu. Nah, kalau udah tinggal teman-teman atur bagian exposure-nya. Nah, ini di sini di properties exposure-nya teman-teman atur di sini ngikut yang di modul 1.56. Nah, untuk offsetnya 0, gamma correction-nya 1. Nah,
Terus untuk ini kan masih agak terang nih fotonya. Nah, untuk menggelapkan atau ngikut backgroundnya kita Ctrl I. Di kotak yang warna putih di exposure ini. Ke kanan. Ctrl I. Nah, ini kan dia agak gelap gimana gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin lampu. Uh, Kilat lampu di bagian lampu mobilnya. Nah, itu menggunakan brush tool. Nah, terus pilih yang freelance flare. Nah, kita pilih flare yang ke 55. Terus untuk opacity-nya kita atur 75. Nah, gede banget. Nah, kira-kira segini. Jangan lupa kita buat ini ya, layer baru dulu. Kita kasih nama lampu. Nah, kalau sudah, kita naikin. Ya, segini cukup. Terus kita tekan brushnya di bagian lampu ini. Nah, misal segini cukup. Ntar nanti sesuai kreativitas teman-teman lagi. Nah, terus kita tambah menu exposure lagi di lampunya. Nah, kita setting 1,22 poin. Nah, ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kira-kira segini cukup untuk exposure-nya. Nah, terus kita inverse lagi. Sama caranya dengan yang exposure pertama. Ctrl I di layer yang putih. Nah, nih segini. Ntar kok ininya nggak gelap ya. Nggak terang maksudnya. Kira-kira segini. Nah, terus di bagian selanjutnya kita ke di atas exposure 1 kita tambah lagi adjustment exposure. Nah, exposure 3. Lalu kita clipping mask. Klik kanan terus klik create clipping mask. Lalu kita brush. Ini menggunakan brush biasa aja. Ini misalnya. Kita brush di belakang. Ups, bentar. Ups. Lalu terang. Lalu terang. Nih, kira-kira segini. Nah, terus kita ke exposure 3. Terus kita inverse lagi. Selanjutnya kita import foto bulan di sini.
Nah ini kan karena bulannya di atas ini kan agak nyusahin ntar. Kita rotasi aja. Ups. Ini kira-kira. Terus kita, bentar, ini dikasih ke paling atas dulu. Kita pindahin di paling atas. Atau misalnya biar lebih bagus, bulannya biar ada highlightnya gitu, bikin kayak gini aja. Nah, terus kita centang, lalu kita terapkan untuk milih bulannya dengan select terus subject. Ups, kok gini? Kalau misalnya ada yang ingin dihapus itu, oh sebentar salah. Kita rasterize dulu, baru kita select terus subject. Oh masih sama. Bentar. Kalau kita select menggunakan magic wand tool juga bisa. Ini ya. Ups. Sebentar. Oh dia nggak mau ya. Quick. Nggak rapi ya. Nah kalau misalnya nanti untuk select subjeknya nggak bisa, itu pakai quick selection tool bisa, magic wand tool juga bisa. Terserah teman-teman enaknya gimana. Lalu selanjutnya kalau sudah terseleksi kita pilih add vector mask. Nah nih, jadi dia bakal jadinya kayak gini nih. Nah kalau sudah kayak gini, sebentar. Nah kalau sekiranya bulannya terlalu ke bawah, dinaikin aja. Nah terus kita bakal uh, hapus sedikit di bagian bulannya ini, biar kesannya ada shadownya gitu. Nah kira-kira segini. Ups. Kita kurangin aja.
enggak, kita 100 dulu baru nanti bulan apa. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri bagusnya gimana. Ini kan cuma contoh. Nah, ini kalau kurang kita kasih ke tengah aja. Nah, terus kita bakal kasih komet sini. Aduh, sorry. Nah, di sini ada komet, misalnya di sini, lalu, ups, ini belum di plus, sorry. Kita masukin satu lagi. Misalnya di sini. Nah, biar ibaratnya ada gelap terangnya yang ini, yang sorry, komet. Nah, ini komet 2. Ganti namanya aja komet 2. Nah, ini opacity-nya kita turunin aja. Biar seakan-akan yang sebelah kanan tuh yang lebih dekat. Misalnya 50 atau 70. Nah, sekiranya ini cukup.